Sosok satu ini dikenal sebagai seorang yang religius dan selalu kalem selama memimpin sidang di Mahkamah Konstitusi. Nasib pemilihan presiden berada di lembaga yang dipimpinnya ini. Sejak itu, banyak kaum hawa yang mengidolakannya. Saya Rahma Hayuningdia, simak Satu Indonesia. Satu Indonesia kali ini menghadirkan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa yang mungkin selepas dari sidang sengketa Pilpres tidurnya lebih nyenyak, lebih enak. Semalam mimpinya lebih indah, Pak? Yang pasti tidurnya lebih banyak lah. Lebih banyak kalau dulu cuma berapa jam tuh, Pak? Betul. Saat dari sengketa Pileg sampai Pilpres, rata-rata tidurnya paling banyak 5 jam. 5 jam itu udah paling banyak. Iya. Kalau sekarang sudah bisa lebih dari itu ya, sekarang Pak? Sudah bisa lebih dari itu. Rasanya seperti apa sih, Pak, menjadi orang yang omongannya itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat seluruh Indonesia? Pertama justru saya tidak sadar bahwa itu disiarkan langsung. Ah, masa, Pak? Benar. Nggak sadar? Sadarnya waktu? Hari besoknya baru saya tahu disiarkan langsung. Ya, hari kedua saya tahu disiarkan langsung. Banyak orang cerita begitu. Oh, sidangnya begini. Oh ya, disiarkan langsung. Itu ya, baru saya tahu. Pak? Biasa banyak teman-teman. Oh, teman-teman lewat Twitter atau lewat SMS. Tapi kalau soal ini pasti pertanyaan ini sering dilontarkan nih, Pak. Alot apa enggak sih yang namanya sidang sengketa Pilpres yang diajukan Prabowo Hatta kemarin itu, Pak? Sidangnya sendiri alot. Sidangnya alot. Ya, proses sidang di bawah di sidang pleno itu alot. Tapi kalau perdebatan sendiri tentang substansi perkara, itu ada yang namanya rapat permusyawaratan hakim. Itu hanya hakim yang 9 orang itu yang ada, kemudian dibantu oleh panitera. Perdebatannya tidak sealot seperti halnya dalam perkara pengujian undang-undang. Artinya begitu mudahnya kemudian hakim memutuskan bahwa ini tidak terbukti kalau pemohon bilang pelanggarannya itu TSM itu loh, Pak, terstruktur, sistematis dan masif, itu dengan mudah itu tidak terbukti. Ya, itulah yang kita uji dengan bukti. Yang dari bukti-bukti itu tidak membuktikan adanya itu. Artinya tidak kuat begitu ya, Pak ya? Iya, itulah sebabnya Mahkamah memutuskan tidak beralasan hukum. Tapi kalau kita mengingat ini, Pak, bukti misalnya yang diajukan sampai bertruk-truk itu, sampai lebih dari 20 truk dari pemohon. Kalau dihitung-hitung, bukti itu harus kemudian disidangkan selama 14 hari. Begitu pula dengan saksi. Saksi juga harus didapat 3 hari setelah penetapan dari KPU, begitu. Apakah cukup, Pak, 14 hari sidang, kemudian 3 hari sejak penetapan itu? Memang waktunya sangat sedikit, ya. Karena itu membuat Mahkamah Konstitusi harus bekerja ekstra keras, ya, extra time. Baik hakim, panitera pengganti maupun seluruh aparat di pengadilan itu harus bekerja extra time. Apa boleh buat karena undang-undang hanya memberikan waktu 14 hari. Tapi kami meneliti betul setiap dalil-dalil yang diajukan dan bantahan, ya, dari pihak yang lain terhadap dalil dari pemohon dengan melakukan cross check dengan bukti-bukti yang ada. Dan itu sebenarnya tidak terlalu sulit karena bagi mahkamah tinggal memeriksa dalilnya apa. Dalam dalil itu biasanya para pihak selalu mengemukakan bukti saya ini. Jadi dalilnya apa, tinggal kita meriksa buktinya itu. Saat sidang sengketa Pilpres itu digelar ada yang unik. Salah satunya adalah dengan hadirnya ahli, yaitu Yusril Iza Mahendra, yang notabene adalah mantan rekan Pak Hamdan kan di Partai Bulan Bintang. Di situ kalau boleh jujur, Pak Hamdan, ada nggak sih rasa perasaan nggak enak gitu atau ada tekanan tertentu, gimana, Pak? Pak Yusril sering berperkara di sini sebelumnya, ya. Juga bukan sebagai ahli, justru sebagai pihak, sebagai pemohon. Sebagai pemohon? Sebagai pemohon, sering di Mahkamah Konstitusi. Sering, frekuensinya sebulan pasti ada gitu? Selalu ada. Justru dulu pertama sekali saya menjadi hakim, belum lama menjadi hakim, Pak Yusril maju sebagai ahli. Saya diminta oleh Ketua Pak Mahfud untuk menuntun sumpah Pak Yusril. Sumpah sebagai ahli. Apa rasanya Pak waktu itu? Wah,
ini rasanya menyumpah majelis suro gitu. Ada rasa, aduh, ini kok ntar takut kualat lagi gimana? Gimana rasanya Pak? Dari itu, tapi biasa saja karena saya berfungsi sebagai hakim, hanya menuntun sumpah saja. Sumpahnya sudah ada teksnya, hanya menuntun sumpah untuk mengikuti kata-kata sumpah. Termasuk ketika Yusril harus memanggil Anda dengan sebutan yang mulia. Iya, itu normal saja karena dalam tertib persidangan itu memang begitu. Dan di Mahkamah Konstitusi ini Pak Yusril ada yang menang, ada yang kalah. Kalau kita lihat selama perjalanan negeri ini berdemokrasi begitu, pakainya baru kali ini nih sidang sengketa Pilpres ditunggu publik, dilihat publik dan betul-betul dinanti-nanti begitu hasilnya. Kalau menurut Pak Hamdan, ini Bapak bagaimana melihat hal ini terkait jalannya demokrasi di negeri ini? Memang ini hal yang sekali lagi luar biasa, spesial dalam perjalanan demokrasi kita. Spesialnya karena kita baru pertama ini mengalami hanya 2 kandidat calon presiden wakil presiden dalam 1 putaran. Masing-masing menganggap dalil-dalil disampaikan oleh lawyer dan para pihak itu sangat kuat gitu. Sehingga MK dan kami harus ekstra hati-hati, dan ekstra cermat. Spesialnya yang kedua, karena begitu terbagi dalam 2 blok, perhatian publik begitu sangat besar. Karena ini bagaimana suara saya yang diserahkan pada saat itu, atau mungkin mereka menyaksikan kecurangan, apakah dilihat nggak oleh mahkamah? Karena itu sidang Pilpres kali ini menjadi sidang Pilpres yang sangat spesial, dan saya bersyukur kita melewati ini dengan baik. Ada yang tidak puas tentunya, tapi sudah milik kesadaran yang tinggi, ini adalah putusan pengadilan. 9 hakim mahkamah bersuara bulat menolak gugatan kubu Prabowo Hatta dalam sidang perselisihan hasil pemilu presiden 21 Agustus lalu. Tak mudah bagi Hamdan Zulfa dan kawan-kawan melahirkan putusan kali ini. 1 bulan mereka bekerja lembur. Para hakim MK juga menutup hubungan dengan pihak luar selama proses persidangan. Seluruh orang yang terlibat, baik staf administrasi, staf peneliti, panitera pengganti, itu tidak boleh pegang handphone dalam bertugas, ya, sehingga nggak mungkin ada komunikasi dengan pihak luar. Banyak tekanan yang hadir selama persidangan, tak hanya dari dalam tapi juga dari luar persidangan. Gelombang demonstran tak pernah surut sejak awal sidang hingga putusan. Puluhan ribu polisi bersiaga menjaga Mahkamah Konstitusi. Tak hanya MK dan aset di ibu kota yang diamankan. Rumah orang tua Hamdan Zulfa di Desa Prado, Bima, Nusa Tenggara Barat juga dijaga polisi selama sidang sengketa Pilpres lalu. Kalau di Bima sih memang sejauh beberapa bulan sebelum Pileg itu memang sudah diberitahu sama Kapolres bahwa jangan kaget nanti kalau ada orang yang datang lihat-lihat rumah, itu anggota yang pantau keadaan, karena jadi punya beliau pihak kepolisian itu selalu memantau keadaan, jangan sampai ada apa-apa. Saat sidang, warga di desa kelahiran Hamdan ini juga antusias mengikuti. Semua kompak mendukung Hamdan Zulfa lewat berbagai cara. Ini pada saat hari keputusan itu, ini yang dijalani jujur aja termasuk saya itu tidak ada jalan. Jadi tertuju semua ke TV karena pengen tahu bagaimana hasil keputusan MK khusus, ya kan? Dalam tanda Ketua MK itu bagaimana memutuskan hasil Pilpres kemarin, sehingga masyarakat tuh ada rasa was-was karena takutnya ada apa-apa gitu kan terhadap putra terbaik Prado nih. Khawatir sekali. Tapi setelah diputuskan, semua lega. Kini warga Prado bersama seluruh masyarakat Indonesia bersiap menyambut presiden baru. Presiden yang ditentukan oleh palu yang diketuk putra terbaik Desa Prado. Tapi begitu selesai putusan sudah keluar dari kubu Prabowo, apa bentuk yang paling signifikan, bentuk kecewa mereka yang disampaikan kepada Anda?
Ya, tentu dari media kita dapat pantau mereka kecewa. Kemudian juga dari kawan-kawan juga yang mungkin yang mendukung nomor 1, ada juga yang kecewa secara terus terang sampaikan kepada saya. Tapi saya tidak pernah jawab. Karena Bentuknya kalau apa Pak? SMS? SMS, ada Ketemu BBM. langsung, BBM? SMS yang banyak. Tapi bagi saya, selama saya menjadi hakim, putusan hakim itu akan selalu ada yang senang, ada yang kecewa. Kalau kubu dari sebaliknya bagaimana Pak? Dari pihak Jokowi JK, Anda langsung mendapat tanggapan apa yang paling Anda ingat? Tentu mereka senang. Apa bentuknya apa tuh Pak? Ya, ucapan terima kasih, putusan sudah adil. SMS juga? Ada juga. SMS juga. Ada juga. Putusan sudah adil, bagus sekali, macam-macam gitu. Tapi dari yang satu, putusan tidak adil, kok pelanggaran tidak diperhatikan. Ya, saya Dibalas katakan. nggak sih Pak kalau gitu Pak? Jarang sekali saya balas. Kalau saya balas akan dijawab lagi, capek saya nanti. Tapi juga yang menarik dalam sidang sengketa Pilpres kemarin adalah hadirnya saksi-saksi yang menghibur lah begitu, ya menghibur. Mungkin kita ingat Noella gitu kan dengan kesaksiannya itu. Anda merasa MK ini institusi ini dilecehkan nggak sih? Enggak, begini, ada banyak macam saksi yang saya tidak satu kali ini bisa mendengarkan keterangan saksi yang membuat kita tertawa begitu. Ada banyak. Ada satu kali saya saksi yang begini. Dia waktu saya tanya nama, dia tidak jawab. Saya tanya alamat, dia tidak jawab. Lalu saya tanya kuasa hukumnya, ini kenapa tidak bisa jawab? Bisa bahasa Indonesia enggak? Tidak bisa, dia bilang gitu. Akhirnya kita carikan juru penerjemah. Nah, penerjemah saya sumpah, penerjemah di sini harus sumpah, disumpah penerjemahnya. Nah, ketika saya tanya, dia ngomong dalam bahasa daerahnya, ya kan? Diterjemahkan oleh penerjemah. Nah, ketika sudah berapa kali pertanyaan, dia ngeletuk. Terjemahannya salah itu. Rupanya dia bisa berbahasa Indonesia. Ketika masyarakat menganggap tidak mungkin seorang hakim bermain sendiri. Itu sakit betul rasanya. Publik tercengang saat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar Oktober 2013 silam. Wibawa MK sebagai lembaga peradilan tertinggi kepercayaan publik runtuh seiring dugaan keterlibatan Akil Mokhtar dalam sejumlah kasus suap sengketa pilkada kala itu. Salah satu hakim itu terlibat pada kasus ini. Sebagai lembaga yang diharapkan menjaga hukum dan proses demokrasi, itu sampai pada titik yang paling terendah kepercayaan publiknya. Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari cita-cita reformasi dan demokrasi di Indonesia. Lembaga penegak tiang konstitusi ini resmi dibentuk 13 Agustus 2003 dengan Jimli Asyidiki sebagai hakim generasi pertama. MK berwenang terhadap 4 hal: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, memutus sengketa lembaga negara, membubarkan partai politik, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Sebagai lembaga negara baru kala itu, MK unjuk gigi menjadi instansi yang bersih dari praktik korupsi. Pilkada belum ditangani oleh MK, sehingga tidak banyak hiruk pikuk. Karena bedanya kalau pilkada itu kan menyangkut kepentingan individu, orang per orang. Kalau judicial review itu kan kepentingan umum, misalnya menguji undang-undang itu kan bukan menyangkut pribadi. Tapi kalau pemilihan umum, itu pribadi. Nah, kami waktu periode pertama baru menangani pemilihan umum nasional saja dan pilpres. Tahun 2008, MK mulai menangani sengketa pilkada. Pelimpahan dari Mahkamah Agung ini membuat 9 hakim terpilih MK dituntut independen dan berintegritas. Tinta hitam justru ditorehkan oleh sang ketua Akil Mokhtar. Wibawa MK terjerembab karena ulah Akil. Kritik tak hanya kepada sistem rekrutmen hakim konstitusi. Manajemen lingkungan internal MK pun harus lebih diawasi agar tak lagi ada akil-akil berikutnya.
Beban berat dipikul Hamdan Zulfa dan jajarannya setelah kasus Akil. Namun, lambat laun MK kembali dipercaya publik lewat sepak terjangnya dalam sengketa Pilpres Agustus silam. Masyarakat menaruh harap MK bertahan teguh pada hakikatnya sebagai penegak tiang konstitusi negara. Pak, kayaknya emang nggak akan habis-habis Pak kalau kita mau ngomongin soal sengketa Pilpres yang kemarin digelar itu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya flashback lagi nih tentang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar, waktu ditangkap kemudian divonis Juni lalu dan seumur hidup, ada guncangan apa yang dirasakan oleh Anda waktu itu? Sebenarnya bukan pada saat vonis itu yang mengguncang kami di Hakim Konstitusi dan termasuk saya adalah ketika masyarakat menganggap tidak mungkin seorang hakim bermain sendiri. Itu sakit betul rasanya. Jadi saya mau membela diri, mau bersumpah-sumpah di hadapan publik, di hadapan media, bagi saya tidak ada gunanya. Karena pasti orang tambah tidak percaya, kok sumpah-sumpah aja katanya. Jadi karena itu saya tidak pernah menjawab bahwa saya tidak melakukan itu secara membela diri begitu. Karena saya pikir tidak ada gunanya. Saya pikir biar sejarah yang akan menilainya nanti pada akhirnya. Yang ternyata selama proses persidangan Pak Akil tidak ada satupun hakim ya, yang disebut-sebut terlibat dalam kaitan dengan itu. Nah ini saya bersyukur luar biasa. Karena lega saya rasanya ya? lega, karena saya betul-betul menunggu hasil itu. Betul-betul menunggu. Karena masyarakat itu betul-betul memandang Hakim Konstitusi itu sudah rusak semua begitu. Sudah rusak semua dan bahkan ada yang meminta Mahkamah Konstitusi dibubarkan seperti permintaan Rhoma Irama begitu. Jadi betul-betul sangat menyakitkan karena dipikirnya seluruh hakim yang terlibat. Anda merasa dikhianati begitu, Pak Hamdan, atas kasus ini dan kemudian tuduhan publik? Tidak juga, ya. Jadi kami yang benar-benar tidak tahu begitu, benar-benar tidak tahu sehingga ternyata ada terjadi itu benar-benar di luar kontrol, di luar pemantauan gitu, karena memang itu di luar jangkauan daripada hakim-hakim konstitusi gitu. Bagaimana Anda bisa menjamin hakim-hakim konstitusi itu juga kemudian bersih, tidak ada sedikit pun begitu loh? Bagaimana Anda bisa menjamin, bagaimana Anda bisa tahu? Itu saya katakan saya tidak bisa memberikan jaminan, tapi dengan melihat perilaku dan kehidupannya, saya tidak. Itulah yang meyakinkan saya begitu. Nah, untuk lebih memperkuat penegakan kode etik, maka sejak masa setelah Pak Akil membentuk Dewan Etik. Dewan Etik ini permanen dan setiap masyarakat yang memiliki komplain terhadap perilaku hakim, baik dalam sidang maupun perilaku di luar, itu bisa melapor kepada Dewan Etik. Dewan Etik bisa menegur hakim. Perilaku di luar sidang. Di luar sidang. Perilaku di luar sidang. Iya, kalau ada laporan masyarakatnya. Bisa menegur hakim, bisa juga merekomendasikan untuk membentuk majelis kehormatan sampai bisa diberhentikan. Anda sering mengatakan kepada media kalau menjadi ketua MK itu godaannya banyak. Memang godaannya apa aja sih Pak? Ada dua godaan. Godaan yang paling banyak ya. Ya, tentu godaan uang. Godaan uang. Ada godaan jabatan juga ada. Misalnya ada yang menawari Anda menjadi menteri begitu, jabatan itu maksudnya seperti itu atau karena kan hakim atau ketua Mahkamah Konstitusi itu udah paling tinggi begitu kan? Ya macam-macam lah. Ya. Macam-macam lah. Ada yang pernah menawarkan itu? Ada macam-macam. Pernah ditawarin jadi apa waktu itu, Pak Hamdan? Ya nggak ada yang secara spesifik, nggak ada yang secara spesifik, tapi tawaran-tawaran seperti itu biasa. Karena itu saya menghindari betul, bahwa saya selalu menganggap untuk menghindari godaan itu, caranya adalah inilah pengabdian tertinggi. Jadi untuk menghindari itu ya ini saya selesaikan dulu lah. Pengabdian tertinggi itu menjadi ketua MK menjadi ini. Ketua Mahkamah Jabatan Konstitusi. yang lain ini tidak.
selama menjadi ketua Mahkamah Konstitusi tidak boleh berpikir untuk loncat jabatan lain karena bisa subjektivitas kita menjadi tinggi. Kecuali masa jabatan sudah habis. Kecuali masa jabatan sudah habis, sudah selesai, itu lain lah. Tapi selama menjadi hakim dan selama menjadi ketua Mahkamah Konstitusi tidak boleh berpikir tentang itu karena bisa menimbulkan subjektivitas. Kalau dengan gaji ketua Mahkamah Konstitusi yang juga ada sempat mempublikasikannya gitu kan di atas 100 juta, 121 juta rupiah itu Ya, betul satu bulannya. Itu cukup untuk menangkal godaan-godaan itu? Bagi saya di Mahkamah Konstitusi itu atau menjadi hakim itu seberapapun gajinya tidak boleh terpengaruh oleh masalah itu. Karena sebagai hakim itu kehormatan bagi saya. Jadi bukan uangnya, jadi kehormatan. Seberapapun gajinya tidak boleh kita terpengaruh oleh urusan gaji. Padahal kalau dipikir-pikir menjadi pengacara begitu kan lebih banyak penghasilannya Bisa ya? lebih banyak, saya jadi pengusaha bisa lebih banyak. Kalau mau mencari uang jadi pengusaha aja lah. Kalau maunya itu, jangan jadi hakim. Tidak hanya Anda, Pak Hamdan, Ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya juga berlatar belakang politisi. Nah, bagaimana caranya Anda menjaga independensi supaya tidak terpengaruh begitu? Ya, itulah jadi salah satu syarat sebagai hakim konstitusi adalah tidak menjadi anggota partai politik dari partai politik manapun. Karena itu pada saat saya masuk jadi hakim konstitusi, saya membuat pernyataan mundur keanggotaan dari partai politik. Jadi ketika itulah putuslah garis, itulah garis demarkasi yang memisahkan keterikatan saya atau keterkaitan saya dengan partai politik. Kalau dalam hubungan persahabatan, pertemanan ya biasa saja. Walaupun setelah saya menjadi hakim memang saya kurangi pergaulan dengan teman-teman partai politik karena orang-orang politik banyak berperkara di sini. Mereka dan terutama Anda begitu pasti sering menerima ancaman terkait sidang perkara apapun begitu. Seberapa sering? Ya tidak banyak ya, tidak banyak walaupun ada per SMS ya. Ancaman juga bagi saya tidak Paling terlalu banyak serius. SMS ya? Paham Dan ya? Paling banyak tuh ya SMS. Begini, kenapa? Karena nomor telepon saya itu, nomor telepon sudah puluhan tahun yang lalu mungkin sudah milik publik begitu. Saya nggak pernah ganti-ganti nomor telepon. Ya ancaman paling hati-hati, gitu. Awas bos begitu. Oh, begitu. Begitu aja. Paling serius waktu itu pernah diancam apa? Hanya begitu saja, tidak ada yang tidak ada. Makanya saya katakan tidak ada yang serius. Mengancam hendak mencelakakan begitu nggak pernah? Itu ada. Itu ada. Ada perfect. Saya lapor saja ke polisi. Ya. Bagi saya kehidupan dan kematian ada di hadapan Tuhan, ada tangan Tuhan. Saya sedikit pun tidak ada rasa khawatir. Tapi saya tidak akan memberitahu keluarga saya karena saya takut mereka khawatir. Kalau saya kan tidak khawatir. Kalau ancamannya langsung dialamatkan ke keluarga gimana? Nah itu yang saya tidak bisa pantau. Makanya begini, ada banyak SMS masuk istri saya, ya semacam ancaman, semacam yang nggak bagus lah. Saya bilang gimana caranya? Gampang, saya bilang off-kan saja, matiin saja, nggak usah dilihat SMS, kan selesai. Lebih baik tidak usah tahu. Saya juga begitu. Saya 4 hari saya matikan HP saya. Daripada saya baca jadi pikiran, lebih saya nggak tahu. Kalau keluarga yang jauh Pak, bagaimana? Pernah mendapatkan ancaman juga yang di Bima misalnya? Tidak ada. Citra MK menurut saya nggak jauh berbeda dengan peradilan yang lain-lainnya. Kepercayaan rakyat itu menjadi berkurang. Citra MK kita dipertanyakan dan independensi MK, banyak masyarakat yang sangat ragu dengan kepemimpinan Pak Akil. Nama MK karena kasus korupsi tersebut jauh lebih menurun, sangat menurun. Saya tidak langsung pesimis terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi sendiri karena tindakan dari satu orang hakim itu tidak mencerminkan dari lembaga. Semoga bisa jadi lebih baik lagi dan bisa memperbaiki citra yang tadinya sudah jatuh itu. Konstitusi kita tuh bisa diterapkan dengan baik di negara kita sendiri. Tidak ada lagi kasus-kasus seperti Akil Mukhtar. Jangan sampai
Mahkamah Konstitusi sendiri itu dapat dipengaruhi oleh pihak lain sehingga dapat menjatuhkan penilaian masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Jangan lagi ada penggelapan apapun yang di belakang, transparan terhadap rakyat. Harusnya lebih disiplin aja, semuanya terorganisir, dan mudah-mudahan rakyat akan kembali percaya lagi kepada Mahkamah Konstitusi. Mereka harus tetap bekerja keras dan mereka harus lebih baik lagi. Wah ini jangan GR loh. Bapak dibilang gitu, jangan GR gitu. Padahal Bapak GR kan? Kali di Satu Indonesia, saya masih bersama Hamdan Zulfa, idola barunya ibu-ibu. Tapi sebelum sampai situ, kita membahas dulu soal masa kecilnya Pak Hamdan Zulfa. Waktu kecil lahir di Bima ya Pak ya, dalam lingkungan yang religius lah bisa dikatakan begitu ya. Karena kan Bapak, ayah adalah seorang pemimpin pondok pesantren ya Pak ya? Iya sekarang, jadi sudah 20 tahun memimpin pondok. Tapi dulu, waktu saya kecil, di rumah saya itu, bapak dan ibu saya itu mengajar mengaji. Oh. Dari tempat anak-anak kampung belajar mengaji, bapak dan ibu sebagai murid. Bapak saya itu tidak boleh ya, sekolah seluruh anak-anaknya hanya satu jalur taunya, jalur madrasah. Jadi madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, habis itu IAIN. Itu pakemnya harus itu. Pakemnya harus itu, tidak boleh. Nah, saya ini menyimpang, bukan menyimpang karena apa? Karena jalur itu harus dilakukan secara bersamaan, harus dilakukan pakemnya itu. Maka waktu saya masuk perguruan tinggi, saya lulus IAIN dan lulus di Fakultas Hukum. Karena demi memenuhi pakem itu ya. Untuk memenuhi pakem itu dua-duanya saya kuliah. Wah. Luar biasa. Memangnya kenapa sih Pak kalau keluar dari pakem itu? Kata orang tua kenapa Pak? Kata orang tua begini, saya nanti di akhirat cuma satu yang akan ditanya, sejauh mana anak-anakmu diajarkan tentang agama. Karena tanggung jawabnya, takutnya tanggung jawab terhadap Tuhan itulah yang orang, rupanya saya tahu orang tua itu betul-betul bahwa tanggung jawabnya itu. Di luar itu, untuk urusan kerja katanya itu urusan kalian. Yang penting saya memenuhi tanggung jawab saya untuk mengajarkan takut kepada Tuhan. Di kampung, bapak saya dipanggil guru. Karena beliau itu guru sejak kira-kira umur 15-16 tahun. Tahun 46 pertama jadi guru. Jadi guru terus jadi. Karena itu saat nikah pun ibu saya manggil bapak saya dengan guru. Anak-anak pun, saya pun panggil guru. Kemudian memang ngajar saya di sekolah. Nah, jadi guru apa tuh Pak? Guru bahasa Inggris, bahasa Jerman. Guru bahasa Inggris, saya sangka guru agama, enggak ya Pak? Guru bahasa Inggris, bahasa Jerman. Semulanya bapak saya itu guru agama. Guru agama dan guru bahasa Arab. Tapi setelah beberapa tahun beliau otodidak belajar bahasa Inggris dan bahasa Jerman dan sangat kuasai bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Pada akhirnya bukan guru agama. Ngajar bahasa Inggris, bahasa Jerman. Jadi beliau pernah ngajar saya bahasa Jerman juga dan bahasa Inggris. Dan di Bima itu anak-anak SMA yang dari angkatan hampir beberapa SMA, angkatan 80-an, akhir 70-an sampai angkatan 90-an sekian, itu pasti diajarkan oleh bapak saya. Dengan didikan yang luar biasa, pernah nakal nggak? Pak Hamdan? Susah, harus nakal itu harus tanya orang lain, bukan tanya saya. Pasti saya bilang tidak. Enggak akan ngaku ya. Kalau yang hubungannya dengan mangga, saya sedikit dengar, tapi saya ingin tahu ceritanya langsung dari yang ada hubungannya dengan mangga. Boleh diceritain Pak? Jadi gini, di kampung saya itu, saya tinggal di tempat tinggal saya itu kan biasa dekat kebun kan. Dekat kebun itu kalau mangga kan jatuh gitu kan orang boleh saja ambil, kemudian kebunnya juga nggak dipagar begitu, ambil saja. Nah pagi-pagi sampai kan subuh itu keluar cari mangga yang jatuh gitu. Saya bawa pulang, ini mangga dari mana? Ya saya pungut sepilang yang jatuh dari kebun, balikin ke tempatnya. Disuruh balikin ke tempatnya, ke tempat saya ambil itu.
Gak boleh sama bapak itu. Karena bukan di Iya, kebun kita. karena, iya, gitu. bukan kebun Iya. kita. Saya boleh buat. saat itu nggak ngerti ya, saat itu kenapa harus dibalikin gitu. Iya, jadi suruh balikin ke tempatnya. Jadi itu yang apa? Kalau urusan itu urusan sangat tegas. Desa Prado, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, menjadi tempat yang dituju Hamdan Zulfa kala libur dari sidang. Rumah orang tuanya ada di desa yang berjarak sekitar 50 km dari kota Bima ini. Hamdan pun lahir di sini 6 Juli 1962. Masa kecil membentuk Hamdan. Orang tuanya tekun memupuk nilai-nilai agama dan budi pekerti kepada Hamdan dan 8 saudaranya. Itu kalau masa kecil itu luar biasa. Kakaknya maupun adiknya semua mencintai dia. Karena sifatnya lemah lembut, jujur. Memang kita ajari anak-anak itu sejak kecil itu jujur. Jujur, tidak boleh sama sekali dusta. Tak ada sekolah di Prado saat itu, hingga Hamdan beserta kakak adiknya pindah ke kota Bima. Orang tua Hamdan yang bekerja sebagai guru bahasa Inggris menyekolahkannya di SDN 04 Salamanai. Kini sekolah tersebut berganti menjadi SD Negeri 16 Kota Bima. Selama tinggal di Bima, Hamdan dan kakak adiknya tinggal di rumah berukuran 3 x 4 meter. Sang ayah bahkan mengajak saudara dan anak-anak dari desa Prado tinggal bersama. Tidurnya ya dempet-dempet, tapi muat gitu. Padahal rumah kecil itu. Kita kan di dapur yang sama anak-anak, yang saya sama sepupu, sama tetangga apa. Jadi mungkin ada 12 orang, muat aja. Sumpah sih, tapi muat juga. Kalau kita itu karena nggak muat disebar begitu, jadi divan itu kan punya, ada di bawahnya kolongnya. Jadi 2, 3 di atas itu, saya itu selalu di bawah divan situ tidur sama Kak Hamdan itu. Yang di atas-atas itu masih kakak. Lulus SD tahun 74, Hamdan melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Negeri Padolo Bima. Lalu meneruskan ke Madrasah Aliyah di kota yang sama. Hamdan tergolong anak cerdas. Selama sekolah, ia selalu menyabet juara kelas. Otak yang encer membuat Hamdan sering dijadikan panutan bagi teman-teman sebayanya. Sejak belia, Hamdan juga dikenal sebagai murid tampan yang jadi idola. Ada sih teman, misalnya kita ke kantin, mau dekat-dekat, iya dekat-dekat aja ceweknya, tapi kan Pak Hamdan nggak tahu kan? Iya itu aja. Mungkin kakak-kakaknya karena dia simpatik, mungkin bukan mau sih sama, cuman simpatik mungkin. Untuk membantu perekonomian keluarga, kadang Hamdan mencari uang jajan dengan bekerja. Ia pernah menjadi tukang las di dekat rumah. Setelah pulang sekolah, kalau hari Minggu dia dari pagi, kalau pulang sekolah pada saat itu jam 2 sudah aktif. Bima dan Desa Prado menjadi bagian dalam perjalanan hidup Hamdan. Kini, Desa Prado telah memiliki sekolah hingga sekolah menengah atas. Sementara rumah kediaman Hamdan dan saudaranya di Bima kini dijadikan asrama bagi anak-anak Desa Prado yang ingin melanjutkan kuliah di kota Bima. Sekarang kita ke keluarga Pak Hamdan, istri dan anak-anak nih ya. Kita ngomongin soal istri dulu. Ini yang paling juga mengundang penasaran banyak orang, terutama kaum perempuan. Seperti apa sih sosok perempuan yang bisa merebut hati Hamdan Zulfa begitu kan? Ataunya cinlok ya Pak ya sama ibu, sama istri? Iya, saya dulu satu kantor begitu. Satu kantor, Iya. waktu itu di law firm-nya OCK Ligis? Iya betul, saya lebih dulu masuk, dia belakangan. Ya ketemu di situ, ya karena sering ketemu saban hari ya jatuh cinta, nggak lama. Gara-gara apanya Pak? Hah? Gara-gara apanya? Ya saya kan dulu kan dari kampung. Saya dari Makassar sekolahnya. Ya, Makassar sekolahnya ya tentu ya menarik lah bagi saya. Istri tuh asal... Saya merasa cantik, menarik, bagus. Bagus. Bagus ini maksudnya apa ini? Keluarganya apa? Keluarganya baik-baik begitu. Ya, sudah, saya putuskan. Tapi masih nggak sih Pak sekarang kalau setiap istri ulang tahun bikin puisi?
Masih. Masih? Masih. Sejak pacaran sampai sekarang masih bikin puisi untuk istri? Kayaknya sih setiap tahun juga enggak kali ya. Tapi ketika saya mendapat inspirasi betul, kan bikin puisi itu harus ada saat benar kita suasana yang bagus, suasana yang supaya enak, dapat gitu. inspirasi. Supaya dapat inspirasi. Kesan terhadap anak yang dididik dengan baik, saya buatkan dalam bentuk puisi. Perhatian kepada anak dan keluarga yang baik saya buat dalam bentuk puisi. Sebagai ucapan terima kasih. Saya hanya bisa buat itu, saya jarang. Kadang kalau hadiah lain, kadang dia ingatin, mana hadiahnya dong? Puisi kan sudah. Lebih hemat gitu. Tapi kan istri juga seorang praktisi hukum sesama pengacara ya? Iya. Apa sih Pak keuntungannya punya pasangan hidup begitu yang punya wawasan yang sama, begitu ketertarikan yang sama? Bisa lebih mudah saling memahami. Jadi karena pengacara tahu sebab-sebabnya orang bercerai, makanya jangan lakukan seperti itu. Jadi bahan evaluasi malahan ya? Jadi banyak macam-macam. Soal penggemar perempuan yang bermunculan belakangan ini Pak, gara-gara setiap hari nonton wajah Hamdan Zulfa. Nah ini tanggapan Anda, tanggapan keluarga seperti apa? Kalau istri saya justru teman-temannya mewanti-wanti, jaga itu 24 jam suamimu katanya. Tapi kalau istri saya sih biasa saja. Jadi justru dia yang menunjukkan SMS atau BBM atau dari Twitter. Wah ini jangan GR loh. Bapak dibilang gitu jangan GR gitu. Padahal Bapak GR kan? Wah ini jangan GR loh. Padahal saya juga kok surprise ke orang. Apa ya? Begitu perhatian terhadap sidang Mahkamah Konstitusi sampai perhatian kepada ketuanya begitu. Bagi saya ini luar biasa dan ya terima kasih, berarti bukan sangat perhatian kepada Anda MK. tidak khawatir kemudian ini menjadi distract begitu? Wah ini kok jadi perhatiannya malah ke saya, bukan ke sidangnya, enggak ya? Enggak lah, biasa saja. Biasa saja dan saya menganggap itu adalah penghargaan dan dorongan bagi saya dan MK untuk bekerja lebih baik. Kalau setelah jadi ketua MK mungkin lebih sibuk ya Bapak ya. Lebih sibuk, jadi memang sama keluarga ya nggak terlalu ini dulu, nggak sedekat dulu lah. Maksudnya bukan sedekat ya, sebanyak dulu kita sama-sama gitu. Jadi paling Sabtu Minggu, itu pun kalau Bapak nggak keluar kota Sabtu Minggunya. Bapak itu sebenarnya makanan favoritnya makanan daerahnya dia. Misalnya tuh ada sayur, kayak tadi tuh pagi-pagi kan ada sayurnya, ya itu sukanya Bapak dan itu harus selalu ada sayuran itu. Jadi sayur itu sayur campur-campur gitu loh. Jadi ada bayam, ada jadi macam-macam lah sayur hijau dicampur-campur dan itu memang katanya khasnya makanan Bima. Jadi dia pintar, terus dia agamais banget gitu. Jadi saya lihat dari di antara teman-teman di Kaligis itu memang Bapak lebih diem gitu loh, orangnya memang pendiam kan, dan enak untuk sharing apapun dia bisa. Saya kemarin sempat beberapa waktu Pilpres tapi ya kalau nggak salah ya, jadi ada beberapa SMS, SMS banyaknya memang, apalagi pada saat-saat menjelang putusan itu kan. Kalau saya lihat Bapak sih ringan-ringan aja ya, maksudnya karena mungkin Bapak ngerasa nggak ada beban apa-apa kok. Saya lihat sih biasa aja, makanya saya bilang Bapak kok tenang banget, saya bilang gitu. Lah kenapa? Dia bilang saya kan nggak ada beban apa-apa kok, dia bilang nggak ada kepentingan apa-apa ya. Saya harus jalanin ini memang harus saya jalanin. Dia bilang. Bapak sih mau balik lagi ke Bima ya, mau ngurus pesantrennya katanya. Iya, dia bilang saya kan kebetulan kita ada pesantren di sana di Bima. Jadi memang Bapak bilang ini buat hari tua kita nanti di sana di kampung kita ngurus pesantren, dia bilang gitu.
persoalannya adalah persoalan distrust sebenarnya, distrust kepada penyelenggara. Karena distrust kepada penyelenggara ini sehingga mereka minta keadilan di Mahkamah Konstitusi. Masih bersama Hamdan Zulfa di Satu Indonesia, perbincangannya semakin menarik. Sekarang saya ingin bertanya soal ini, Pak Hamdan. Kan nggak cuman pemilu aja nih yang disidangkan begitu perkaranya, ada juga uji materi undang-undang. Sebenarnya lebih berat mana? Menangani perkara pemilu, pileg, pilkada, pilpres, atau uji materi undang-undang? Beda kontennya ya. Kalau pengujian undang-undang itu berat dari sisi kajiannya. Karena kita jatuh palu MK itu bisa membatalkan putusan 650 anggota DPR dan Presiden. Jadi harus betul-betul ekstra hati-hati. Alasannya betul-betul benar begitu, tidak boleh ada keliruan sedikit pun dalam alasan. Jadi beratnya dari sisi itu kalau pengujian undang-undang, karena menyangkut publik yang luas. Nah, kalau pemilu kada itu hanya menyangkut satu kabupaten begitu, tapi kalau pileg itu menyangkut partai politik, pilpres juga menyangkut kepentingan rakyat Indonesia seluruhnya. Jadi beratnya kasus pemilu itu adalah dalam beban politiknya. Beban politik, kita harus memutus sesuatu yang menentukan siapa yang jadi pemimpin, siapa yang jadi presiden. Jadi beban politiknya jauh lebih berat. Kalau materinya sendiri dibanding dengan pengujian undang-undang jauh lebih sederhana. Jadi tapi kita pun memutusnya ya. Memutusnya pun sebenarnya perdebatannya jauh lebih berat di perdebatan pengujian undang-undang daripada perdebatan di persisian hasil pemilu. Karena kebijakan itu kemudian menentukan nasib seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Gitu. Nah, ini Pak Hamdan, jadi dari data nih, aku sempat dapat data di Pilkada tahun 2013 itu, gugatan sengketa Pilkada tahun 2013 ada 114 daerah. Artinya 75% Pilkada ini lanjut kepada gugatan. Ya, begitu. Berarti hanya 25%-nya saja yang tidak terjadi sengketa begitu. Kalau Anda melihatnya, apakah ini adalah bentuk kegagalan sistem otonomi daerahnya atau gimana? Tidak semata-mata itu, karena ternyata banyak juga yang hanya mencoba-coba. Anda juga melihat indikasi itu ya? Ya, ada juga banyak mencoba-coba. Kelihatannya nggak ada dasarnya apa-apa. Sangat kecil kemungkinan bisa diukur sebenarnya untuk dikabulkan, tapi mereka coba-coba saja. Siapa tahu? Ya, siapa tahu kita kalah di sini menang di MK begitu. Ada juga yang karena memang betul-betul kecurangan yang sangat luar biasa, dan itulah biasanya rata-rata dikabulkan oleh MK. Dan memang di luar itu persoalannya adalah persoalan distrust sebenarnya, distrust kepada penyelenggara. Karena distrust kepada penyelenggara ini sehingga mereka minta keadilan di Mahkamah Konstitusi. Walaupun ketidakpercayaan itu tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Tapi intinya adalah trust kepada penyelenggara. Tapi secara umum kita terima, kita periksa sebaik-baiknya, kita secepat mungkin teliti, apapun backgroundnya kita tidak mau tahu. Yang penting bagi mahkamah, bagi kami di sini, bahwa ada orang mengajukan perkara di sini berarti dia ada perasaan keadilan yang dia minta. Tapi sementara ini kebanyakan kan memang lembaga yang mengajukan gugatan. Kalau perseorangan mungkin yang kita ingat waktu yang menggugat itu seorang satpam gitu kan? Ada dan banyak. Berhasil memenangkan gugatannya. Betul. Nah, ada nggak sih Pak upaya MK untuk mensosialisasikan begitu bahwa siapapun, bahkan perseorangan pun bisa menggugat undang-undang ke MK begitu? Ada. Dulu kita lakukan justru secara masif. Kita mensosialisasikan kepada guru-guru kewarganegaraan, kemudian dosen-dosen hukum tata negara, dosen-dosen, kemudian juga kepada masyarakat umum. Kita datang di daerah-daerah untuk mensosialisasikan. Sampai sekarang masih berjalan sosialisasinya? Baru berhenti tahun ini, tapi ada satu yang menarik sebenarnya. Ada buruh yang mengukur meteran listrik dari Jawa Timur. Dia datang ke sini bolak-balik, dia tidak mulai video conference, datang sendiri, dia membiayai sendiri.
Tapi itu dikabulkan pada saat itu mengenai outsourcing. Kita batalkan mengenai outsourcing itu. Yaitu berpengaruh sangat luar biasa terhadap nasib buruh. Dia hanya sendiri datang ke sini. Tapi artinya ketika seseorang ingin mengajukan gugatan undang-undang kepada MK, apa yang harus dipenuhi dahulu gitu? Kita harus paham dulu betul atau seperti apa? Syarat-syarat umumnya sajalah. Paham? Sebenarnya dia merasa dirugikan oleh undang-undang, merasa undang-undang itu tidak adil. Kita harus berbekal apa sebelum kita datang berani mengajukan gugatan ke MK? Dia satu memahami undang-undang dasar dulu. Harus paham itu dulu. Harus paham undang-undang dasar dan dia tahu hak-haknya yang dilindungi oleh undang-undang dasar. Terhadap hak untuk mendapatkan keadilan. Terhadap hak buruh untuk mendapatkan upah yang layak menurut kemanusiaan. Jadi dia tahu itu dulu. Habis itu set di situs Mahkamah Konstitusi cara mengajukan permohonan ada. Ada di website-nya begitu? Ada. Ada di situ. Dan contoh-contohnya juga ada. Atau kalau tidak puas datang di sini bisa dikasih konsultasi cara membuat permohonan. Habis itu maju aja sendiri. Dan sini tidak melihat yang maju di sini yang ahli yang kita kabulkan, tidak. Rata-rata justru rakyat kecil yang betul-betul keadilan terinjak-injak kita kabulkan. Dia datang sendiri. Tanpa pengacara pun? Tanpa pengacara. Itu banyak. Kalau terkait soal korupsi, bagaimana? Ada upaya mensinergikan kerja gitu antara MK dengan KPK? Iya betul. Memang KPK kemarin datang diwakili oleh Pak Bambang untuk merencanakan satu kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan KPK karena ada titik singgung yang sama. Masalah korupsi itu juga adalah masalah yang berkait dengan hak-hak konstitusional. Jadi masalah yang punya titik singgung yang sama, karena itu ada beberapa bidang yang terus kami kaji untuk lakukan kerjasama, terutama dalam pengindian data, kemudian dalam sosialisasi konstitusi dan korupsi, anti korupsi gitu. Jadi kami sudah ada rencana untuk menyambut baik tawaran dari KPK untuk melakukan kerjasama, dan itu baik. Dan terakhir ini Mahkamah Konstitusi Indonesia terpilih menjadi Presiden Mahkamah Konstitusi Asia. Iya, Asia. Ya. Itu prestasi yang luar biasa. Di April kemarin saya ke sana mengikuti kongres yang ketiga dan Indonesia terpilih menjadi Presiden Mahkamah Konstitusi Asia. Artinya apa? Artinya kepercayaan internasional juga sudah cukup baik kepada MK Indonesia. Karena Indonesia adalah salah satu yang mendeklarasikan organisasi itu. Kemudian yang kedua, Mahkamah Konstitusi Indonesia dianggap Mahkamah Konstitusi yang berkembang cukup pesat. Dan satu yang luar biasa di Mahkamah Konstitusi Indonesia, menurut pengakuan dari Mahkamah Konstitusi yang lain, independensinya sangat luar biasa. Satu, kebebasan hakim dalam memutus perkara yang tidak diganggu, tidak diintervensi. Kemudian yang kedua, keterbukaan informasi di MK Indonesia luar biasa. Kita ada e-recording, semua pakai teknologi informasi. Iya. Putusan MK saat sekarang diputus, sejam kemudian sudah bisa di-download. Kemudian selesai saksi sekarang, ini berapa jam kemudian sudah bisa di-download. Karena apa? Karena setiap orang bicara dalam sidang Mahkamah Konstitusi direkam secara langsung dalam bentuk tulisan. Di negara lain se-Asia ini tidak ada yang begitu? Baru di Indonesia saja? Rasanya tidak ada. Ini kemajuan luar biasa yang dicontoh negara lain. Jadi ketika Anda bicara di ruang sidang, langsung terekam dan konversi otomatis dalam bentuk tulisan. Baik, kalau begitu Pak Hamdan. Baik. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya berbincang dengan kami. Baik, demikian Satu Indonesia kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan Satu Indonesia minggu depan yang tentu saja akan menghadirkan sederet tokoh-tokoh yang menginspirasi Anda. Sampai jumpa. Pak Hamdan, terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak.